Hai, welcome back to Factor. Nah, bagi sebagian orang, foto merupakan hal yang amat sangat penting. Baik untuk mengabadikan momen yang mungkin gak akan terulang kembali sebagai seni, dan bahkan sebagai bukti sebuah kejahatan. Tapi ada juga sebagian orang yang cuma sekedar narsis doang menggunakan foto sebagai bahan upload di sosial media mereka. But kita nggak akan ngomongin foto tanpa ngomongin device apa yang digunakan untuk memotretnya. Mungkin ada sebagian orang yang memilih menggunakan HP saja sudah cukup nih untuk menghasilkan foto yang bagus. Tapi tetap aja hasil dari kamera HP tidak sebanding dengan kamera DSLR atau Digital Single Lens Reflex Camera. Nah, pengguna kamera digital sendiri terbagi dalam beberapa kubu nih guys, termasuk kubu Canon dan Nikon. Dua merek kamera ini selalu saja diperbandingkan dan juga diperdebatkan dari dulu hingga kini dan mungkin saja hingga nanti guys. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dua merek kamera ini? Nah, hari ini aku sudah merangkumnya untuk kalian. Jadi stay tune ya guys, awas dulu kalau di skip. Tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like-nya, lalu subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang kita bahas dulu nih, apa itu Canon? Canon adalah sebuah merek kamera, of course, bukan film kartun. Oke, serius. Jadi, kamera Canon adalah sebuah kamera yang diproduksi oleh Canon Inc., yaitu perusahaan kamera terbesar di Jepang. Selain perusahaan kamera terbesar di Jepang, Canon Inc. juga merupakan pelopor kamera nomor 1 di dunia. Hebat banget ya guys. Nah, selain memproduksi kamera, Canon Inc. juga memproduksi printer komputer dan juga alat atau mesin fotokopi. Nama Canon sendiri diambil dari nama prototipe produk pertamanya yaitu Quanon. Nah, nama Quanon sendiri diambil dari nama dewa dari agama Buddha yang berarti dewa pengasih. Nah, pada tahun 1935, perusahaan ini pun mematenkan produknya dengan nama Canon. Jadi dari Quanon menjadi Canon gitu. Kalau Naruto aja punya rival yang namanya Sasuke, Ronaldo punya rival yang namanya Messi, Canon pun punya rival nih guys. Siapa lagi sih kalau bukan Nikon? Jadi kamera Nikon ini diproduksi oleh Nikon Corporation pada tahun 1948 dengan nama Nikon 1. Nah, selain memproduksi kamera, Nikon Corporation juga memproduksi teropong, mikroskop, dan juga alat pengukur optik. Selama tahun 50-an, David Douglas Duncan, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yang melaporkan perang Korea dan juga segala kejadian lainnya yang terjadi di Jepang, kebetulan menggunakan kamera yang bermerek Nikon. Nah, sejak saat itulah Nikon dilirik oleh dunia. Bahkan, seri Nikon SP langsung berkompetisi dengan merek-merek kamera lain yang sudah terkenal sebelumnya, seperti Leica dan juga Zeiss. Nah, setelah itu Nikon mengembangkan Nikon F menggunakan lensa tunggal atau Single Lens Reflex Camera atau SLR dan membuat Nikon menjadi sukses besar hingga sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingannya. Bukan cuma kalian doang nih yang selalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangga nih. Kamera Canon dan Nikon juga selalu saja dibanding-bandingke. Apa sih yang membuat mereka ini selalu diperbandingkan? Yang pertama adalah sistem pemrosesan gambarnya. Sistem pemrosesan gambar dari Canon dinilai mampu menjaga frame rate yang cepat sehingga dapat menghaluskan gambar saat proses berlangsung di dalam kamera. Sedangkan sistem kerja pada Nikon tidak semulus dan semaksimal Canon. Tapi, ada tapinya nih guys. Nikon selalu menghasilkan gambar RAW yang jauh lebih optimal sehingga penggunanya dapat mengedit gambar menjadi lebih maksimal pada aplikasi pengolah foto seperti Photoshop dan juga Lightroom. Yang kedua, kamera Canon dinilai memiliki pengaturan pre-dial yang lebih
mudah dimengerti dibandingkan dengan Nikon. Perbedaan ini juga ada pada antarmuka menunya. Banyak yang bilang kalau antarmuka menu di Nikon itu sulit dimengerti dan dipahami dibandingkan dengan Canon. Coba deh kalian lihat ini. Menurut kalian, punya Nikon lebih susah dimengerti nggak sih? Bukan apa-apa guys, antarmuka menu ini bukan sekedar variasi belaka, tapi ini sangat berpengaruh pada efektivitas waktu fotografer. Antarmuka yang mudah dimengerti dapat mempersingkat waktu fotografer dalam mengutak-atik pengaturan sebelum memotret. Selanjutnya ada pada ketahanan dan juga ketangguhan kameranya. Sebenarnya baik Canon maupun Nikon, kalau kalian makainya nggak brutal, dijaga dengan baik dan benar, dirawat dan dibesarkan dengan sepenuh hati, penuh kasih sayang, ya pasti nggak akan cepet rusak lah ya guys, bakal lebih awet. Tapi menurut riset, produk buatan Canon jauh lebih bisa diandalkan soal ketahanannya dibandingkan dengan Nikon. Alasan yang pertama ya karena untuk jangka panjang, kamera Canon ini lebih cepat mengakomodir banyak jenis foto dan juga berbagai jenis objek dalam situasi yang bervariasi. Canon juga terbukti dapat lebih bertahan dari keausan lebih lama dibandingkan dengan Nikon. Pilihan lensa yang dibutuhkan untuk kebutuhan foto yang beragam. Pada kamera Canon juga lebih bervariasi dan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan produk lensa buatan Nikon. Itulah yang menjadi alasan konsumen di kelas low end lebih menyukai lensa zoom dan aperture dari Canon. Sementara itu, fotografer profesional lebih memilih Nikon karena hasil foto Nikon itu jauh lebih terang dan juga lebar. Selain itu, Canon juga lebih diminati mahasiswa dibanding dengan Nikon. Kenapa sih? Memang menurut survei pada awal tahun pembelajaran, tingkat keminatan mahasiswa terhadap Canon dan Nikon itu cenderung lebih sebanding guys, dan seimbang. Namun seiring waktu, mereka lebih cenderung memilih ke Canon. Karena menurut mereka, kamera Canon memberikan hasil yang lebih bagus dan lensanya lebih handal, terutama pada objek yang bergerak cepat. Sementara itu, Nikon kadang mengalami kemacetan pada shutternya saat memotret. Oke, lanjut kita bahas soal kualitas videonya. Menurut kalian, siapa nih yang lebih unggul? Canon atau Nikon? Ternyata menurut laman Show Academy, kualitas video Canon lebih baik nih guys. Lebih cepat juga dan juga lebih smooth. Canon adalah produk pertama yang mengembangkan sistem autofocus hybrid. Fungsinya agar kamera bisa memfokuskan kembali pada saat merekam dan memiliki pelacakan autofocus yang lebih baik. Sementara di beberapa kamera Nikon tidak memiliki autofocus saat merekam video. Beberapa ya guys, nggak semuanya. Tapi kalau kalian lebih pengen memotret objek yang mungkin lebih spesifik seperti foto studio yang bermain-main dengan lighting, Nikon lah jawabannya. Karena Nikon dinilai lebih baik. Oh ya, satu hal lagi nih guys. Dengar-dengar, mitosnya ada perbedaan soal tonal warna Canon dan Nikon. Setting gambar standar pada Nikon cenderung menghasilkan warna yang dingin dan datar dibanding dengan Canon yang menghasilkan warna yang hangat atau warm dan juga magenta-ish. Bisa dilihat kan perbedaan kedua foto ini? Jadi kesimpulannya adalah memang setiap produk, merek, atau segala hal lah ya, itu pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Tapi kita bisa mengambil hal baik nih dari persaingan ketat antar dua rival ini. Di antaranya adalah persaingan ketat antar dua rival ini pasti memicu produsen untuk membuat inovasi-inovasi baru yang pastinya lebih baik nih dari inovasi-inovasi sebelumnya. Dan itu membuat dunia digital khususnya dalam fotografi pasti jauh lebih baik. So, which one do you prefer to have? Canon or Nikon? Apapun pilihan kalian, semua tergantung individu masing-masing ya guys. Karena hasil foto yang baik ataupun enggak itu tergantung ke skill masing-masing individu. Percuma kalau misal kalian menggunakan kamera yang mahal dan juga canggih, tapi kalau kalian nggak punya skill, ya kalau hasilnya ngeblur aja guys. Nah menurut kalian nih, aku take video ini pakai kamera apa? Canon atau Nikon? Komen di bawah ya guys. Nanti yang benar aku kasih apa ya? Aku kasih emoji beda dan juga ucapan selamat dari aku. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Buat kalian yang punya ide-ide baru buat kita bahas, boleh banget nih buat komen di bawah atau kalian bisa langsung kirim request kalian ke vectorpicofficial@gmail.com.
Jangan lupa buat follow sosial media kita ini and thank you for watching. See ya!